Selamat pagi rekan-rekan semua, good morning. Jadi beberapa hari yang lalu saya membahas satu buah fog lamp ya. Fog lamp housing namanya ya. Fog lamp housing eh, merek Pro 7 ya. Headlamp housing merek Pro 7 ya, tipenya P7 CFL ya, Pro 7 CFL. Jadi saya bahas sekilas ya. Dia bisa dual color, bisa 3 warna, tricolor, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi bagian atas nyalanya putih, bagian bawah nyalanya kuning. Dua-duanya nyala itu putih ke kuning, tapi punya keunikan sendiri. Saya suka ini, kenapa? Karena yang bagian warna putih ini, reflektor atasnya ini dia lebih wide ya, diamond cut reflektornya, wide ya. Jadi ada semacam reflektornya itu diamond cut, jadi dia mangkoknya jadi bisa membuat dia lebih lebar ya. Makanya kenapa mobil-mobil sekarang diamond cut, kita lihat dia setengah lingkaran tapi sudut dari potongan-potongan itu bisa membentuk pantulan yang berbeda ya. Jadi dia diamond cut, makanya dia bisa membuat lebar ya, warnanya putih. Dan untuk yang bagian bawah reflektornya itu mulus, jadi dia spot tuh ya. Jadi reflektornya itu lebih ke arah spot, mulus ya. Jadi seperti mangkok reflektor biasa tuh, dia mulus. Kalau yang di atas kan diamond cut. Jadi yang bawah ini membentuk lebih spot, nyorot. Dan nyorotnya warna kuning. Wah, itu cocok sekali gitu ya. Kita kalau untuk ke daerah yang kabut, hujan, pakai yang spot, nyorot, laser, spot gitu ya. Nah, kalau yang ini spread, warna putih gitu ya. Jadi untuk fog lamp biasa itu ya, itu sekilas. Dan di tengahnya ini ada DRL warna putih ya. Jadi Anda bisa konekin ke lampu senja atau konekin ke engine. Jadi ke engine ini dalam arti Anda kunci kontaknya on, mesin nyala, nah dia DRL nyala gitu ya. Jadi seperti mobil kekinian, DRL-nya di fog lamp. Ada ya mobil yang DRL di fog lamp ya, nggak harus di headlamp gitu ya. Expander bawaannya DRL-nya mestinya di fog lamp ya, kalau lihat dari wiringnya. Tapi ya gitulah, dikebiri ya. Jadi ini keluaran dari Pro 7. Harganya itu adalah 2.280.000. 2.280.000, garansi 1 tahun. Nah, ini ada kabel ya di sini, ACC. Nah, jadi ini dikontekin ke ACC. Jadi untuk nyalakan DRL-nya. DRL-nya itu yang ini nih, putih. Nah, kalau soal soket ini tinggal colok ke soket mobil di fog lamp. Jadi sebenarnya sih ini mau dibikin PNP ya sama pabrikan, tapi yang jadi masalah adalah apakah bracket ini support ke mobil untuk di Indonesia. Nah, itu yang kita harus ngecek gitu ya. Kalau di dalam dusnya, di dusnya tulisannya bahwa ini for Honda, tapi saya tahu Honda itu di Indonesia headlampnya nggak ada yang bulat ya. Ada yang bulat mungkin, cuma kebanyakan lonjong, elips ya. Seperti sesuai dengan komen teman-teman juga pada bilang Honda di Indonesia kebanyakan lonjong ya, seperti Honda Jazz, Honda ini lonjong ya. Kalau CR-V sudah LED ya, berbentuk garis. Jadi karena ini dibuat di luar ya, di Cina, mungkin ini buat ekspor kan. Nah, kemungkinan mobil-mobil di luar ada desain Honda mungkin yang dudukannya fog lampnya bulat, dan dia 3 in. Mobil di Indonesia fog lamp bulat itu kebanyakan 2,5 in ya, bukan 3 in. Bahkan ada yang jual di luar 3,5 in seperti buat mobil Jeep yang besar-besar ya. Tapi kita nggak masalah. Saya mau mencoba, jadi saya mau mencoba jual. Nah, sebelum kita coba jual, kita harus tahu dulu bisa nggak untuk mobil di Indonesia gitu ya. Untuk Toyota juga dudukannya beda. Dan dia bilangnya 3 in. Setahu saya Avanza, Innova
Oh, sama ya. Ini adalah fog lamp Toyota Avanza, Innova, Fortuner ya, dipakai di mobil-mobil universalnya Toyota. Itu keluaran dari Koito. Dia Koito. Kalau Expander adalah Valeo. Pajero juga Valeo ya. Jadi Toyota pakai Koito. Nah, fog lampnya rumahnya seperti ini, tapi ini tidak ada kakinya. Ya, kakinya kalau Avanza berbeda sih, bukan begini 4, tapi diameternya adalah sama loh tuh. Jadi kemungkinan bisa dipakai nih. Ya, diameternya dulu kita lihat sama ya. Jadi saya mau mencoba di mobil saya sendiri, coba yang mobil saya sendiri yang ada di garasi sini adalah Expander. Nanti kita akan coba ini pasang di Expander bracketnya bisa atau tidak gitu ya. Kalau bisa ya kita bilang bisa, kalau harus diakalin ya kita harus bilang diakalin. Tapi diameter ininya sesuai ya, diameternya dulu sesuai. Saya kira mobil fog lamp mobil asli itu cuma 2,5 in, oh ternyata 3 in, jadi ini sesuai ya diameternya. Mungkin ya agak lebih gede sedikit lah ya, tapi sama nih 3 in ya, berarti 3 in karena ini fog lamp untuk 3 in. Nah, saya cerita dulu sedikit ke belakang. Sebenarnya saya juga sudah mau masang dari dulu. Ini adalah keluaran Pro 7, sepasang harganya 2.280.000. Anda mau order boleh, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Review lengkapnya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah nyalakan hasil outputnya seperti bagaimana. Nah, saya cerita sedikit ke belakang. Sebenarnya mobil saya sendiri Expander mau saya pasangin fog lamp seperti ini gitu ya, karena saya dulu juga sudah pernah beli dan saya dikasih sampel dari pabrikan. Nah, ini LED fog lampnya, tapi belum sempat saya pasang ya, belum sempat saya pasang. Saya dikasih sampel dari pabrik, suruh jual ya. Kalau lihat fisik bracketnya sih mirip-mirip ya, tuh lihat. Jadi bracketnya ini jarak ini, maksudnya jarak lubang ini, jarak lubang ini, jarak ini nih, jarak ini. Nah, ini mirip gitu ya. 3 in juga. Ini udah awal-awal keluar sebenarnya ya, awal-awal keluar fog lamp LED itu ada pabrikan bikin. Nah, saya sebenarnya sudah dikirimkan sampel dan suruh saya coba dan suruh saya jual, dan saya belum sempat gitu ya. Tapi kalau dilihat fisik sih sama ya, cuman ini ada drivernya eksternal, itu drivernya internal ya. Panjangnya pun sama, setelan tinggi rendahnya pun sama. Cuman punya saya ini yang mau rencana saya pasang dia berbeda. Dia DRL di sini putih, tapi fognya warna kuning ya, kuning. Nah, ini adalah model saya tahun jebot, jadi istilahnya udah 4-5 tahunan yang lalu suruh pasang. Waktu itu saya cuma punya mobil Toyota Avanza. Sebelum saya beli Expander, saya lihat bracketnya beda, jadi saya tidak lebih riset ke sana. Males lah pasang ubah-ubah bracket gitu ya. Nah, sekarang saya punya Expander, rencananya mau dipasang, belum-beluman, tapi saya lihat bracketnya sama. Nanti kita akan coba di mobil ya. Nah, jadi saya mau preview sedikit fog lamp saya ini. Menurut saya ini kurang terang waktu itu. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah ini lensa ya, di belakangnya LED. Jadi LED di PCB dikasih lensa. LED-nya udah pernah saya bongkar, itu adalah Cree dan lensa. Nah, menurut saya versi begini itu efisiensinya kurang karena tidak ada reflektor pemantulnya, bol. Nah, saya lebih suka tipe ini, makanya kemarin saya diberikan, bro coba review. Nah, saya coba review, saya tes. Nah, ini sesuai gitu ya dengan kriteria bagusnya saya. Kenapa? Karena ya itu saya udah bilang, ini ada putih, ada kuning. Kita mobil, kalau orang Jakarta sih ya jarang ada kabut ya, hanya hujan ya. Paling kalau hujan jalan di tol, nah itu perlu sekali lampu kuningnya. Tapi kalau untuk Anda yang di daerah dataran tinggi seperti mungkin di Bandung ya, kalau di Jawa ya, kalau di daerah Jawa Timur mungkin di Malang, di Bromo, di Dieng, orang yang tinggal sekitar situ yang dataran tinggi yang sering hujan, kabut. Nah, itu sih cocok banget ya beli beginian. Kenapa? Karena pokoknya Anda jalan tuh enak gitu ya. Karena semua
kesorot gitu ya. Makanya kenapa ini warnanya warna kuning gitu ya. Waktu itu saya request minta warna kuning karena ya tujuannya sebenarnya namanya fog lamp ya. Fog itu kan kabut, lamp lampu. Jadi sebenarnya lampu yang di bumper mobil itu ya sebutannya fog lamp, tapi bukan termasuk fog lamp juga sih ya. Itu namanya lampu bawah kalau saya bilang orang-orang Jakarta pakai ya. Karena kalau musinya fog kan kuning, fog kan kabut. Jadi musi lampunya sebenarnya kuning baru bisa tembus. Tapi kalau lampunya putih nggak bisa tembus gitu ya. Nah, makanya saya membenarkan artinya fog lamp itu, jadi harus kuning. Makanya waktu itu saya order warna kuning gitu ya. Nah, kita akan coba nyalakan ya, kita tes aja. Nanti kita juga ada sempat waktu kita akan pasangkan di mobil ya, kita coba ya. Nah, seperti ini. Ini adalah DRL-nya ya. Ini lampunya belum nyala. Ini DRL. Jadi ikutin kunci kontaknya aja. DRL-nya terang sekali bro, ini terang banget ini, saya nggak bohong ya. Dan kita sekarang akan konekin dia punya LED ya. Kabel ini sebenarnya tidak PNP, jadi universal ya. Kabel cuma dikasih dua. Nah, kalau yang Pro 7 ini enak bro, dia udah PNP ke H11 gitu ya. Cuma dia kelemahannya ada driver di luar dan kabelnya pendek nih ya. Di expander sendiri ada mentok rangka di belakang, sebelah kiri ya, sebelah kiri depan supir itu mentok rangka. Nah, saya nggak tahu nih ini bisa apa enggak ya, karena di belakang itu ada rangka, bisa masuk atau tidak. Karena saya pernah nyoba LED H11 ya, kita modif kipasnya pakai Sanyo Denki, mentok bro, tidak bisa dipakai, akhirnya gagal ya waktu itu. Kalau Anda mau lihat detail, Anda silakan follow, subscribe YouTube saya, ada di situ bahas lengkap. Anda ada waktu, Anda silakan nonton gitu ya. Nah, ini nyala LED-nya ya. Nah, ini Anda lihat. Nah, waktu itu saya agak kecewa juga ya dengan hasil sinarnya seperti ini. Kenapa? Karena ini tipis bro. Tipisnya bukan dalam arti dia sinarnya ini, tapi ininya tipis nih. Ya, harusnya dia bisa lebih lebar dong. Ya, ininya tipis. Kenapa ininya tipis? Nanti hubungannya kalau udah dipasang, dia jatuh sinarnya di depan bumper itu jauh sekali. Jadi banyak bagian kosong. Ya, banyak bagian kosong, mungkin kosong dulu 5-6 meter di depan bumper baru ada sinarnya jatuh. Jadi dekatnya ini blank spot gitu. Makanya saya nggak jadi pasang waktu itu karena ngetes begini kok sinarnya begini ya. Nah, tapi kalau ini untuk nyorot spot tapi dia lebar juga, jadi buat kabut, memang benar-benar buat kabut gitu ya. Jadi dia lebih ke arah sorotannya jauh. Tapi dekatnya payah karena ininya sempit nih. Dia harusnya bikinnya ini lebih lebar gitu ya. Sudut ininya lebih lebar. Jadi sudut ini lebih lebar sebenarnya pengaruhnya ke lensa ini. Jadi dia harus cari lensa yang agak flut gitu ya. Lensa ininya ya, bagian tengahnya. Oh ya, kita harus juga cek wattnya. Wattnya adalah ini nyala ya, LED-nya. Wattnya itu hanya 4,2 ya, kecil sekali itu. Kecil loh. Sebentar saya akan konekin wiringnya dulu, nanti saya lanjutkan videonya. Memang wattnya kecil sekali ya, cuma 4,3 wattnya pada saat fognya nyala ya. Nah, saya juga udah pernah bongkar dalemannya ya. Jadi kita waktu itu sebelum jual kita bongkar dulu, kita lihat dalemannya seperti apa. Nah, ini kan seperti ini. Jadi ini adalah lensanya. Makanya saya udah bilang ini LED-nya. Nah, lensanya hanya ditaruh begini gitu aja. Jadi efisiensinya kurang ya menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada bagian pemantul ya, jadi hanya LED nyala tapi langsung disorotkan ke lensa gitu ya, hanya dibiaskan ke lensa, jadi kurang
kurang mantap gitu ya. Jadi kurang terang, kurang tebal. Ya, saya punya anggapan seperti itu. Nah, LED yang ini lebih efisien menurut saya. Kenapa? Karena ada pemantul. Jadi LED-nya taruh di bawah, LED-nya di bawah ini, bro. LED-nya di bawah, dipantulkan ke atas, disorotkan. Jadi ini sesuai dengan LED zaman sekarang ya, mobil-mobil yang menggunakan LED reflektor seperti Honda HR-V yang baru atau motor-motor Honda Vario, Honda Beat gitu ya, Yamaha Lexi. Nah, dia kan reflektor tuh. LED-nya di mana? Di atas, bro. Jadi dipantulkan ya. Itu lebih efisien. Lebih efisien seperti ini dibandingkan LED hanya taruh di sini terus dikasih lensa gitu ya. Jadi kurang efisien. Kalau ini lebih efisien. Jadi maksudnya efisien itu dalam arti ada pemantulnya itu, jadi tidak ada sinar yang kebuang gitulah ya. Jadi benar-benar dipantulkan semuanya. Tapi kalau ini kan tanpa pemantul gitu ya. Jadi dia LED nyala hanya dikasih lensa aja. Jadi lebih efisien yang ini. Jadi kalau dulu saya bermain di motor Honda bulat ya lampunya, itu saya lebih suka pakai merek Truk Light ya. Truk Light seperti ini. Tapi satu lagi JW Speakers itu sistemnya seperti begini. Jadi makanya saya lebih suka yang model begini. Cuman memang kalau mau lebar pasti lebar yang model begini karena dia lebih lebar gitu ya, pembiasan. Itu ya, kalau yang model ini lebih lebar, model ini lebih sempit outputnya ya. Nah, sekarang sekalian deh kita coba tes nyalakan ya. Jadi sebagai pembanding mereview yang lengkap. Sebentar, saya sedang mengkonekkan kabelnya ya. Sebentar, susah banget. Nah, putihnya aja lebih terang kan, saya udah bilang efisiensinya lebih tinggi dan wattnya pun lebih tinggi ya, 26. Makanya ini generasinya berbeda. Ini generasi udah 5-6 tahun yang lalu, ini generasi sekarang gitu ya. Makanya LED itu berkembang. Nah, itu lebih terang banget, bro. Nah, ini bisa dua warna ya. Ini lebih lebar warna putihnya dan kita nyalakan kuningnya. Nah, kuningnya lebih spot ya. Kuningnya spot tuh, makanya saya suka nih. Ya, kuning spot. Nah, ini nyala kuning dan putih ya. Jadi bisa 3 warna. Nah, ini putihnya. Nah, putihnya tuh lebar tuh, lebih lebar ya. Nah, kalau kuningnya spot dia tidak ada tuh, tidak ada. Jadi cocok ya, anatomi ini sebenarnya cocok banget. Aplikasinya cocok. Jadi putihnya untuk untuk fog lampnya dalam kota itu harus lebar. Sedangkan kalau yang lampu jauhnya harus nyorot, spot. Karena Anda lihat deh bis-bis malam lampu-lampu Hella, Rally zaman dulu ya, yang pakai halogen H3 atau H1 yang bulat. Itu dia nyorot lampunya pakai H3 atau H1 tuh. Lampu-lampu Hella yang dulu sering ditaruh di depan jeep itu spot nyorot, itu bukannya spread ya, float ya, bukan, itu nyorot. Nah, jadi makanya ini tuh saya bilang atasnya reflektor untuk low beam, untuk fog lampnya dia diamond cut ya, bawahnya spot, itunya mulus ya kromannya. Jadi ini adalah 2 buah reflektor yang jarak fokusnya sebenarnya berbeda gitu ya. Yang atas untuk melebar, yang bawah untuk nyorot. Tapi sayang yang bawah kurang lebih nyorot lagi. Saya lebih suka dia sorotnya lebih kecil, pencil beam jadi ngomongnya ya. Laser, seperti laser. Nah, ini kan dia mestinya bidang ininya nih lebih kecil nih. Lebih kecil, lebih bulat, jadi supaya nyorotnya tuh makin jauh, bisa 200 meter, 100 meter gitu ya. Tapi ini masih lebar. Ya, tuh. Masih lebar tapi saya sudah terkesan lah. Jadi buat Anda juga yang mau sering luar kota, dalam kota, bolehlah beli ini, bro. Gitu ya. Nah, ini juga ada DRL-nya. DRL-nya lampu kekinian lah, lampu DRL ya. Nah, ini di sini kita konekin ini ke ACC, sebentar, susah banget nih.
Nah, ini lampu DRL-nya bagian tengah, cocok sekali lah ini. Ya, oke deh. Sekian review saya di atas meja. Coba kita akan bongkar di mobil ya, langsung. Siapa tahu bisa. Ya, ini kita udah di depan mobil expander ya. Fog lamp aslinya adalah seperti ini dan saya belum pernah masang covernya ya, karena saya masih sering nyoba-nyoba ganti LED, pasang buka tutup cover ribet ya. Jadi kondisinya saya diamkan terbuka seperti ini. Kemarin saya servis di dealer pun orang mekanik bengkelnya nanya, "Pak, covernya mana? Kagak ada. Mau dibeliin nggak atau copot di jalan?" Dia bilang. Saya bilang nggak usah karena memang saya buka. Karena lebih angin lebih ini ya, karena saya pakai ini 60 watt. Ya, sekarang kita akan ganti, coba kita bukan mau ganti, kita mau mengetes Pro 7 punya masuk nggak ya. Ini 3 in ternyata. Ini mentok nih, kalau itu nggak bisa mentok. Ya, kita akan coba bongkar dulu, nanti kita akan bandingkan ya. Udah kita bongkar ya. Saya lihat sekilas dudukannya sih sama loh kakinya ya. Jadi ini aslinya di dus adalah buat Honda, tertulis buat Honda, tapi bukan buat Honda aja ya, buat Mitsubishi bisa nih. Kalau dudukan kakinya sih sama. Tuh. Jarak kakinya sama. Ya. Panjangnya ini segini, sedangkan ini pakai LED masih bisa karena ini mentok rangka nih di sini nih. Saya waktu itu modif XHP 70 pakai Sanyo Denki, mentok nggak bisa dipasang. Ya, akhirnya saya jual tuh, udah laku di Bukalapak. Harganya pun lumayan 2,5 juta. Tapi yang pakai puas ya. Ini mentok. Waktu itu saya berpikir mau saya hajar nih rangka, buset. Mikir lagi karena mentok kipas ya. Nah, ini saya ganti yang pakai 60 watt double heat pipe. Nggak mentok. Tapi kita akan coba ya. Ini sih sesuai ya, kalau kaki sih sesuai. Kaki ininya, jarak ininya sesuai, jarak kaki ininya sesuai juga. Jadi kemungkinan bisa nih ya. Kita akan coba masukkan dulu, pasangin, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini udah kita pasang sesuai ya. Sesuai nih. Tuh, seperti ini ya. Kita pinjam dulu, nanti kita tempelin lagi. Ya, sesuai loh. Pas, kakinya pas tuh, duduk dengan mantap. Ya. Valeo nih. Expander pakainya Valeo tuh, kelihatan nggak? Valeo. Valeo front. Made in China bro, Valeo aja bro, padahal Valeo Jerman ya. Dipakainya di mobil-mobil Peugeot, Audi, tapi made in China ya. Barang sekarang semua made in China. Bukan berarti kita dijajah oleh China ya. Ada setelannya juga nih. Tadi saya lihat ya setelannya tadi, ternyata memang salah, left dan right. Oke lah, kita coba nyalain ya. Sebentar. Oke ya, kita akan coba nyala tapi sedikit ngaco nyalanya. Yang sebelah kanan ini sudah kita ganti ya. Tapi yang sebelah kirinya masih original. Jadi ini menggunakan 60 watt ya, double heat pipe Cooper ya, double heat pipe. LED H11 yang paling terang saat ini ya. Paling terang saat ini saya jamin. Kenapa? Karena 60 watt, tidak ada yang lain-lain lebih terang dari itu ya, karena dia double heat pipe. Apa itu double heat pipe? Silahkan lihat YouTube saya sebelumnya. Nah, ini udah nyala ya. Jadi yang ini outputnya cakep bergaris, yang sebelah situ agak tinggi sedikit. Nah, ini saya tutup ya. Nah, ini saya buka. Nah, sekarang yang ini saya tutup. Nah, cakep loh outputnya. Jujur terus terang outputnya cakep. Tapi memang 60 watt masih lebih kelihatan lebih terang sedikit ya. Dan dia outputnya agak lebih tinggi nih, ada glare sedikit. Nah, ini tidak ada ya. Tuh, ada glare sedikit.
Kalau yang sebelah sini karena dia memang didesain reflektor LED tidak ada glare ya, garis cut off. Nah, ini masih ada glare sedikit di sini nih. Ya. Outputnya sih 60 watt, ini lumayan ya. Terang. Nah, ini juga udah diganti. Nah, cuman ada sedikit masalah di Nah, ini ganti warna ya. Yang kuningnya spot. Yang kuningnya spot, tidak bergaris ya. Spot. Ya, kalau ini kan bergaris. Ya. Nah, kita coba lagi. Nah, ini 4000. Ini spotnya nyala, kuningnya nyala, dua-duanya nyala ya. Jadi kuning dengan putihnya nyala. Overall sih oke, cuman ada masalah di, jadi ini kuning dengan putih nyala ya. Tuh, bawahnya kuning, atasnya putih. Overall sih oke, tapi ada masalah. Saya belum tahu nih kenapa masalahnya. Masalahnya adalah ini kita matikan, ini kita nyalakan. Fog lamp kan belum nyala tuh, indikatornya belum ada. Nah, ini fog lamp kita nyalakan ya dengan menyalakan cincin ini. Tapi kita pas kita cincinnya kita matikan, fog lampnya nggak mau mati. Saya nggak tahu nih masalah di etaxnya atau masalah di LED-nya ya, karena ini mobil memang udah nggak jalan 4 bulan ya selama PSBB, cuma dipanasin. Tapi ini ngaco nih, sering kejadian di mobil expander ya. Saya juga sering baca forum, banyak yang bilang fog lampnya nggak bisa dimatikan, nggak bisa dimatikan. Ini nggak bisa dimatikan nih fog lampnya tuh, cincinnya udah kita gerak-gerakin. Tapi saya nggak tahu masalah dari LED-nya atau dari etaxnya. Nah, kita matiin lampu senjanya, dia mati. Nah, ini kita nyalakan, nggak mau mati ini. Ya, saya belum tahu masalahnya dari etaxnya atau dari fog lampnya. Coba kita akan bongkar dulu fog lampnya ya. Kita akan bongkar dulu fog lampnya. Kita standarin dulu apakah normal. Kalau normal berarti kan dari etaxnya ya. Tapi kalau nggak normal berarti dari LED-nya. Kita udah copot ya. Udah copot nih. Kita akan coba lagi apakah fog lamp-nya bisa normal. Oh, tidak bisa normal, berarti etaxnya nih masalah. Ya, bukan dari LED-nya. Etaxnya masalah nih. Sering dialami oleh pemilik expander etax yang ngaco. Tapi katanya setelah cabut aki normal lagi. Iya ya, etaxnya ngaco nih, nggak mau mati tuh ya. Ini mobil nggak dipakai 6 bulan, 4 bulanan lah PSBB. Jadi permasalahan bukan di LED-nya ya, tapi di mobilnya. Cabut dulu ya, reset coba. Aki positifnya kita cabut. Kita reset dulu coba ya, normal nggak? Jadi ini kerusakan, bukan kerusakan sih, ini keanehan bukan di fog lamp-nya ya, tapi di mobilnya. Switch lampunya nggak bisa dimatikan, fog lamp-nya. Ini sering terjadi di Mitsubishi Expander. Saya sering baca di Facebook, suka ngaco gitu ya. Jadi bukan dari LED-nya. Kenapa tidak bisa dimatikan? Jadi saya nggak bisa mengubah warna gitu ya, karena itu LED-nya kan dengan cara putih ke kuning, mengubahnya adalah dengan mematikan, menyalakan switch fog lamp. Tapi ini tidak bisa karena mobil expander ini semua by wire ya, bukannya seperti Toyota juga by wire, tapi dia istilahnya on off-nya itu sistemnya bukan saklar ya, jadi dikontrol oleh ECU. Gimana jelasinnya ya, jadi semua connect by ECU, jadi bukan switch on off biasa,
switch on off biasa yang on dan off, bukan, tapi dia semacam switch on-nya itu dikontrol oleh ECU. Jadi buttonnya itu gimana ya jelasinnya, jadi semua pakai ECU lah gitu. Jadi kita mau dimatikan nggak bisa. Nah ini kita coba reset dulu ya. Jadi di sini kabel positif banyak sekali ya, ada sekringnya tuh, ada 4, di atas 2. Oke, kita coba deh ya. Connect. Kencengin dulu.